akan ada tambahan. Dipersilakan Pak dari Apkasi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin koordinator, Pak Gubernur dan Bu Ketua, Ibu Irma, terima kasih bisa berhadapan langsung ini. Biasanya di layar kaca terus Ibu Irma. Ini saya ingin berpendapat tentang wacana penghapusan tenaga honorer ataupun PTT. Saya menyarankan kepada Komisi 9 untuk bicara dengan pemerintah, Kementerian Dagri dan PANRB untuk hentikan wacana penghapusan. Ya, seluruh problem-problem yang kita hadapi, seluruh bupati dan kepala daerah sama problemnya. Semakin wacana dihapus akan semakin tambah kita. Artinya ini situasi dia seperti sunat muakkad. Bahwa ada tenaga yang tidak bisa kita abaikan. Contoh-contoh sudah disampaikan, kasus-kasus tenaga kesehatan. Kemarin di masa pandemi itu kita buat kebijakan sesuai dengan arahan pemerintah. Itu 30% loh. Dari dana transfer itu kan dialihkan untuk semua itu. Dan yang mengatasi soal-soal itu tenaga kita di lapangan itu, tenaga honorer. Apalagi daerah minor, tenaga kerja ASN seperti kami yang di daerah-daerah yang ya katakanlah yang di jauh dari pusat negara ini. Jadi cara pandang, asumsi, berpikir tentang bagaimana menghilangkan itu susah. Saya ibaratkan seperti berenang dari muara menuju hulu sungai. Jadi menteri ini akan dia kerja, ini terus ini berpikirnya. Agak susah ini. Ya, saya memberi solusi. Komisi 9 turut memperjuangkan kepada Menkyu yang tadi disampaikan oleh Ibu Irma, ya memperbanyak anggarannya ke daerah. Salah satu visi daripada Jokowi, Pak Presiden kita, ya membangun dari kawasan-kawasan pinggir, dari timur, dari pinggiran, dari desa. Ini ujung tombak ini. Yang menjadi problem untuk penghapusan. Kemudian membuat satu kebijakan yang namanya P3K, tapi penentuan kelulusan ketika tahun kemarin dan kami protes besar-besaran di rapat Apkasi, itu ya menentukan kelulusan itu dari Men-PAN-RB. Sementara kita yang tahu masalah. Yang kedua, untuk mutasi dan lain-lain ditentukan oleh Men-PAN-RB. Ya, seperti istri dan ramil ataupun koramil. Atau petugas vertikal yang datang dan bertugas. Kemudian lulus, ikut suaminya lagi, tidak bisa dipindahin. Jadi kewenangan untuk mutasi dan lain-lain, ini barang-barang kecil, nggak usah diurus oleh Jakarta. Nah, kita yang lebih tahu tentang rasio guru, kesehatan, ketenaga kerjaan di daerah kita. Bagaimana diatur oleh Jakarta lagi? Terkecuali memang tiap hari dia online di daerah terhadap masalah ini. Jadi saya minta untuk memberi salah satu rekomendasi dari komisi ini kepada Menteri untuk ini ditiadakan lagi menjadi urusan pemerintah di pusat terhadap mutasi dan lain sebagainya. Yang berikut tentang penggajian. Nah, saya kira ini variasi saja, masing-masing daerah tentu ada problem yang berbeda. Kita punya APBD dan PAD kita berbeda-beda. Terakhir saya setuju kepada Komisi 9, Ibu Irma tadi sudah betul bahwa segera dilakukan, hampir dipatahkan terhadap pandangan dari Menteri PAN-RB terhadap rumusan kebijakan untuk menghilangkan honorer ataupun tenaga PTT di daerah. Saya kira tinggal bagaimana kepala daerah menyesuaikan kemampuan anggarannya. Kita ini pejabat negara di daerah juga mengerti.
Masa hal kecil begini mau diatur oleh Jakarta lagi? Nah, saya punya ASN itu 2.000. Tenaga honorer 1.000. Ada alasan. Kenapa daerah negara ini kasih saya ASN cuma 2.000? Dari riwayat pendidikan yang diterangkan oleh Pak Wali Kota tadi. Atau Pak Gubernur tadi. Satu guru tangani 40 orang, kan nggak mungkin. Bagaimana kita bangun kecerdasan dengan disparitasnya begitu tinggi. Jadi yang tahu masalah, yang menerima PTT, merekrut PTT itu, kami ini tahu tentang masalah yang kami hadapi. Kami tidak jadikan tenaga PTT sebagai alat untuk menjadi pendorong kekuasaan ataupun memelihara kekuasaan. Tapi nyata-nyata kita dikejar soal IPM kita. Kita dikejar tentang prestasi di bidang pendidikan. Kita dikejar bagaimana mengangkat harkat dan martabat masyarakat di soal kesejahteraan kesehatan. Sementara ruang ini tidak diberikan oleh Jakarta, ini bisa. Ya, kita punya fungsi-fungsi yang berbeda. Orang Jakarta atau pemimpin kita di Jakarta mengurus tentang regulasi secara nasional, kita mengurus hal-hal kecil di daerah yang dalam rangka untuk kepentingan bersama seperti yang kita bicarakan. Akhirnya apa? Semua terbentur, ini tahun pemilu. Kenapa bicara tahun pemilu dengan soal-soal PTT ataupun honorer? Kalau ini sesuatu yang menjadi tuntutan negara harus dihilangkan. Tidak bisa. Kalau memang betul-betul karena kondisi keuangan negara, ya dihilangkan. Tapi kemudian kita bicara tentang benturan politik karena situasi politik. Ini berarti kita bermain di dalam dua gendang yang berbeda. Jadi makan kita mati, tidak makan. Nah, jadi saya kira hal kecil kasih di daerah aja yang ngurus, Ibu Irma. Dan abang-abang kita yang ada di sini. Ya hal-hal kecil ini barang kecil, bukan barang besar. Yang barang besar itu Jakarta ini yang ngurus. Barang kecil ini diserahkan. Kami ini juga dipilih oleh rakyat yang tanggung jawab juga. Masa hal begini ditarik lagi di Jakarta yang ngurus. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.